of your mind's landscape, whether you care or do not. Yeah, let me in. Oh, let me in. Oh, let me let me in. Oh, riding. Bagaikan bunga di taman yang sangat indah. Kemana lagi? Gue yang bikin Pesol Air waktu itu kelas 1 bawain punk. Gue sendiri punya band grunge namanya Arvana tahun 91 juga. 91. When you walking down the street, satu itu sebenarnya Nirvana belum ngetop sih waktu itu. Sangat-sangat belum ngetop. Nirvana ngetop gue siapa bang? 97? Sebenarnya sebelumnya kalau nggak salah pas ya? Kurt Cobain bunuh diri tuh. Kurt Cobain bunuh diri itu 96 ya? Gue kelas 3 94. Di itu tuh udah baru tuh dia ngetop banget di situ. Gue bikin band namanya Arvana. Gue lebih memihak ke Arvana saat itu. Jadi Pesol Air gue tinggal. Pesol Air tuh bawain Sex Pistol waktu itu ya. Tiap manggung di sekolah rusuh lah intinya. Gue sempat ngerasain itu lah. Nah akhirnya gue nggak ikutan di situ. Mereka tiba-tiba manggung di Menteng waktu itu, Menteng Rock Festival yang lumayan besar. Mereka bawain Oasis tahun 91 juga berarti. Tahun 91 juga. Gue sendiri waktu itu dengerinnya Morrissey dan gue nggak terlalu tahu Oasis ya. Gue mulai tahu Oasisnya itu ketika masuk ke TV ya. Waktu itu Roll With It ya. Iya, mulai MTV ya. MTV. Di RCTI? Gue lupa apa channelnya MTV. Channelnya apa. MTV Tapi yang gue dimana tahu lupa. sih, yang gue tahu Oasis pertama kali itu gue nggak nyangkut tuh yang Married with Children, walaupun gue beli albumnya gue nggak nyangkut karena menurut gue biasa aja lah gitu ya. Lagu ngetopnya cuma Live Forever. Terus pas masuk Roll With It, gue baru mulai. Nah itu booming Oasis Roll With It. Ini semua orang main gitar. Ini dia nih. Ya. Nah, gue waktu itu vakum ngeband dari yang SMA itu, terus akhirnya bikin band serius ya inilah. Dan pertama apa bang? Seriusnya? Planet Bumi. Yang ada di otak saya dan ada di diri saya cuma satu. Planet Bumi itu adalah dokumentasi kehidupan saya. Jadi Planet Bumi itu terusan dari Arvana sebenarnya. Terusan dari Arvana. Arvana juga punya album. Ini mungkin band indie waktu itu yang ngeluarin album ini Arvana ya man? Iya, band indie. Di tahun nggak itu? tahu di tahun 97. Enggak. Belum jauh. 9 berapa ya Arvana itu? Either 92 kayaknya 93 gue bikin demo rekaman. Tapi bawain 7 grunge. lagu. Udah lagu sendiri, lagu yang model Nirvana. Abang sama Ada kok di YouTube Arvana. Ntar gue kulik dapat gak nih? Masuk aja. Bisa. Bisa gue edit kok ntar.
Bisa gue, tapi kalau YouTube kena ini sih, gue ambil berapa detik ntar ya. Tapi gue cari dapat bang ya. Arvana Band. Kasih- Itu di situ gue tulis kok. Ntar gue tanya dari WA boleh ya. Nah, jadi di situ apa namanya Abang sama Toilet Sound sama gak sih? beda. Beda angkatan juga. Gue ketemu sama Toilet Sound itu bikin band itu pas gue di Planet Bumi. Jadi ketika Planet Bumi baru barengan lah kita ada studio Oktav ya Gus ya. Di situ juga ada. Studio Oktav juga band. Di tempat nongkrongnya anak-anak muncul. Nah, studio Oktav yang ngakuisisi gitu, yang ngusir anak-anak metal dari situ adalah geng gue. Jadi dulu studio Oktav itu dikuasai sama bandnya, gue masih ingat sampai sekarang, Maiden Kids. Jadi dia bawain Iron Maiden tuh. Dia bawain Iron Maiden dan kita nongkrong waktu itu SMA bawain lagunya punk, bawain lagu ya nggak jelas. Gue sendiri bikin band sama Pepeng waktu itu cuman berdua. Gue gitar vokal, Pepeng Naif drum. Pepeng Naif. Pepeng Naif drum dan latihan rekaman di Oktav. Punya lagu sendiri 7 lagu. Dan sampai sekarang tuh gue sebenarnya nyari, Pepeng juga ngomong ke gue, lo cari itu album namanya Dinaholics, nama bandnya Dinaholics. Nah itu apa namanya grunge banget dan 2 lagu dari album itu dipakai jadi lagunya Naif. Yang mana bang? Mobil balap sama Piknik 72. enggak, bukan mobil balap, apa gue lupa satu lagi. Pepeng bilang gue bikin band nih namanya Naif. Gue make kerangka 2 lagu yang dulu gue ciptain, dia memang dia nyiptain. Waktu itu nge-grunge banget, akhirnya dia pakai buat Naif. Terus jadi Oasis ya. Ketika masuk Oasis, nah Planet Bumi pun bawain lagu pertamanya Berbobo Oasis. Oasis, Roll With It. Gue mau bawain lagu Roll With It. Lagu kalian pertama kan gua kuliah ya Planet Bumi itu. Ya itu tadi yang tadi abang nyanyiin kan lagu pertama. Iya, tapi kan gue waktu itu manggung belum langsung lagu sendiri. Jadi sebagai pembuka biar orang denger dulu ya lagu. Coveran ya. Coverannya waktu itu gue inget banget Jin, Gene, For the Dead sama Oasis Roll With It. Ya itu dari situ tahun berapa berarti itu? Tahun 95, 96 kali ya. Ih, gua kelas 1 SMA. 95, 96 tuh. Nggak tahu dari Prof gimana. Britpop itu sih yang gue tahu. Jadi apa? Gue melanjutkan ya tadi. Si ternyata si Bang Nyoman tuh tahu pertama kali apa musik Britpop itu dari albumnya Morrissey, walaupun rekaman kan. Nah kalau Prof sendiri pertama kali bisa tahu-tahuan Britpop itu apa? Gimana ceritanya? Mundur lagi sama ceritanya. Jadi kan senang musik udah lama gue. Waktu SD tuh dulu tetangga gue lah ada main anak metal gitu. Zaman dulu hard rock kenalinnya heavy metal. Nah dulu tuh ternyata ada komunitas radio Bahana kalau nggak salah. Iya. 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 Itu zaman gue SD tuh nyeterin musik rock tuh jam 2 siang lah kalau nggak salah tuh. Nah udah kebetulan salah teman gue tuh salah satu apa ya aktivisnya sih radio Bahana lah. Akhirnya kenal musik metal tuh kayak Judas Priest, terus Iron Maiden dan segala macem lah gitu. Sampai tas gue dibikin lambang-lambang gitu kan, dicoret-coretin, dibikin lambang-lambang metal, sampai domelin bokap gue kan. Cuma dari situlah tahu musik-musik metal. Nggak lama gue ngikut pas SMP ngikutin skena metal tuh. Dulu adanya di Gor-Gor sih, di Gor Jakarta Pusat, Gor di Jakarta Selatan. Terus skena yang di timur yang keren tuh dulu di SMA 21 lah. Jadi tuh dulu ada band bawain Red Hot Chili Pepper, ada yang cover Sex Pistol, ada yang Kreator, segala macam Ketoprak, terus si Ketoprak itu nama band bawain Kreator. terus ada Triple X yang bawain Red Hot Chili Pepper. Nggak tahu pas SMA drummernya satu sekolah sama gua. itu mana sih, Bro? Dua-dua Jakarta Timur. Nah terus nonton kan, nonton skena. Akhirnya gue ngikutin deh tuh musik sampai gue kenal anak di gereja tuh, kenal namanya Ferry. Itu anak Young Offender tuh. Apa tuh? Ada gak? Itu komunitas punk saat itu. Lanjut lah dari anak metal sana lanjut jadi anak punk gitu. Lu masuk Young Offender ya? Nggak masuk, kenal sama Ferry. Terus Ini Bang Jomang tahu itu? Young Offender tahu? Young Offender tuh nongkrong di 68, tapi gue tidak ngikut.
Jadi Iya. geng gue nggak ngikut. Jadi dulu kita nyebutnya, wah ada anak yang offender. Oh Iya. kalau gue yang bukan offender, oke itu bilang gue yang bukan offender, oke itu begitu. Ya, jadi satu lagi teman gue, Okta juga, teman sekelas gue waktu SMA, gue masuk kelas 1 tuh. Ini dua-dua ternyata anak young offender juga gitu. Jadi akhirnya gue ngobrol karena kenal Ferry, terus kenal Okta, ya akhirnya kita ngobrol nyatu lah gitu. Akhirnya kenal lah sama anak-anak young offender, nongkrong aja, tapi gue nggak officially Anak yang offender. di dalam yang offender, tapi kenal sama anaknya, ya ngikutin acara-acara mereka gue ngikut gitu. Nongkrong juga di Selamat Riyadi, nongkrong juga sama. Nah akhirnya dari Ferry gue dikasih pertama kali, kan dulu pang kok si Young Offender sebagai komunitas juga berubah kan dengerinnya gitu. Dari punk akhirnya mereka juga dengerin grunge, terus Industrial. alternatif rock juga, industrial juga gitu. Ya keren sih, pokoknya gue tahu banyak tentang musik itu dari si Young Offender kalau gue. Nah, terus si Ferry ini gue lagi main ke rumahnya, dia ngasih dengar nih ada band British nih. Ngasih album Blur yang Laser. Oh, inilah pertama kali. Pertama kali Blur Laser. Tahun berapa tuh? SMA. Sama berarti kelas 92 lah. 92. Sama, 92. Dengar Blur Laser, wah. Is Nodru ya lagi ya kan. Nah, ini beda ya kan. Terus nggak lama juga di TVRI muncul tuh acara musik, tiba-tiba ada Stone Roses tuh kan. Oh ini pertama kali masuk ke Indonesia itu kali ya? Masuk Full Gold apa-apa. Acara apa ya TVRI dulu? Lupa gue mana acara. Serta Pop bukan? Gue juga lupa. Bukan Selecta Pop. Apa ya? Mungkin Top of the Pop kali zaman dulu ya, cuman kita nggak tahu ada di TVRI apa enggak. Terus? Pokoknya ada lah tiba-tiba TVRI, gue Full. setuju TVRI sore. Oh dari mulai ya? Iya, itu absurd semua band-bandnya. Ya karena kita nggak punya referensi majalah musik juga Kayak nggak ada. googling susah, ini nggak ada ya kan? Belum. Lanjut lah tuh dari si Ferry. Akhirnya denger musik Britpop banyak tuh. SMA, tapi grunge masih Dominasi. dominasi. Nah, akhirnya lucu lagi nih kan, nonton skena tuh nyambung nih. Ketika nikmatin musik grunge, akhirnya gue nonton Arvana manggung tuh. Ceritanya nih. Pernah ya? Ceritanya gue pernah nonton dulu loh manggung di Ratu Plaza kalau nggak salah. Oke. Ratu Plaza ada diskotik apa dulu man? Iya. Anjing malam-malam. Iya, malam-malam. Ah itu bangsa itu niatnya kagak men. Nah, itu gue ada. Nah ini dia lucu kan makanya Black Hole. kenapa? Black Hole bukan? Bukan. Hah? Bukan. Black Hole gue sempet datang tuh. Gue inget banget. Itu Gue main Selasa malam. jam 12 malam. Ini Terakhir. Bang Nyoman manggung. Iya. Hmm. Tanpa almarhum kan? Tanpa almarhum Gani kan? Iya. Tanpa almarhum. Jadi vokalis gue itu seharusnya suaranya mirip banget sama Bang Nyoman main apa? Gitar. Oh bukan vokalis. Sebenarnya gue emang gak bisa nyanyi. Asli gue gak bisa nyanyi. Sebenarnya gue gak bisa nyanyi. Gue tuh dengan gelombang passion gak bisa main. Tiba ya sebenarnya ada cerita lucu. Ya udahlah pokoknya dia tuh nyanyi si almarhum ini. Gue dapat panggilan nih buat main yang lo nonton itu. Kan dia anak mami. Iya. Anak mami jadi nih. Tapi vokalnya memang luar biasa mirip Kurt Cobain. Ya udah, akhirnya gue bilang kita kata gitaris sama basis gue, udahlah panggung aja. Terus yang nyanyi siapa? Ya udah lu aja. Saya manggung bertiga. Gue nyanyi jam 12 malam gue ingat banget. Grunge nih. Sampai jam 1. Sampai rumah diomelin gue sama nyokap. Dia nggak inget kan? Gue ingat. Itu pertama kali nonton. Iya karena gue penikmat skena musik, gue suka gitu. Jadi gue nikmatin dulu gue sempat nulis di blog gue lah kemarin. Nah salah satu lagi gue nonton di Muhammadiyah mereka manggung, itu Gani manggung. Nah, Nggak apa nih dia apa bang? Apa SMA juga. Next manggungnya depan Arvana. ada acara musik di depan Pasar Sunan Giri. SMP apa? iya. Namanya gue inget. Itu SMA apa SMP Doski? Gue lupa ya sama Manggung di situ? Manggung di situ. Manggung. Almarhum nyanyi. Gue ikut nonton. Itu rame banget tuh. Nah, Itu rame banget. itu gue nggak tahu nama vokalisnya siapa, gue tahu nama bandnya doang, gue nggak kenal karena gue nggak kenal karena gue juga zaman dulu nonton aja nggak kenal orang-orangnya gitu. Nah, itu lucu lah, itu kan SMA ya udah lewat nonton. Nah itu grunge masih lah, grunge terus Ugly Kid Joe tuh masih Iya, kayak Miko. Aku gitu. ya kan waktu itu lagi top nih. Betul.
lanjut lah terus kuliah tuh 94 gue masuk Perbanas. Di Perbanas gue satu kelas sama Irfan sama Ipin. Kebetulan Ipin temen SMA-nya dia. Irfan mana nih? Irfan waiting room. Oke, berarti. Nah, Irfan ini sama Ipin karena udah dekat terus ngajak. Gue punya band nih, gue mau latihan gitu. Di mana? Di Octave Studio. Ikut yuk, ikut Nah, gue. masuk. Ikut, masuk tuh tahun 94 tuh. Nah, ternyata si Irfan ini ngeband, nama bandnya Tam Tam Jam. Tam Tam Jam. Bawain apa genrenya? Bawain alternatif rock. Nah, yang main gitar Ipin, yang main bass Ibob, yang main gitar, yang main drum Icen, yang nyanyi Eka. Itu waiting room cikal bakalnya. Oh, cikal bakal waiting room. Cikal bakalnya waiting room. Di Oktav dulu latihan ya? Latihannya di Oktav, Tam Tam Jam nama bandnya. Sebelum gitu. lari ke Buluk, studio Sebelum Buluk, bisa. masuk Buluk di situ. Nah, sambil Buluk Superglad. sebelum lagi nongkrong gitu kan, terus akhirnya kenal kan sama anak Oktav tuh, kenal, ngobrol. Nah, akhirnya kan sambil nunggu ngeband kan di sana ada gitar, gue nyanyi dong. Nah, Nyanyi lah fullsnya Blur nih sambil nyanyi. Tiba-tiba ternyata ada Gani, kenalan ada Gani, vokalis Arvana, lagi di situ nongkrong. Sebenarnya udah ya oke. Ini menarik nih. Lucu. Nah, terus Gani nyamperin tuh. Lu suka Blur, men? Iya. Ya sebelumnya gue dikenalin lah sama Gani sama si Ipin sama Irfan itu karena satu nongkrongan. Kita bikin band yuk, katanya. Lu serius lu suka Blur? Iya suka. Bikin band yuk. Ayo, gue bilang. Ini si Ferdi ada nih. Yang main bass si Ferdi di situ juga. Akhirnya kenalan juga sama Ferdi. Ya udah, tapi gue gitaris teman sekolah gue ya, gue bilang gitu. Teman sekolah gue dulu si Panji Nobon. Ya udah, gue juga drummer, ada Ibnu anak SMA 36. Bikin lah. Terus nama bandnya Glue. itu awal mulanya Glue. Awal mulanya. Oh, itu awal mulanya Glue. Kenapa Nih. Planet Bumi, Arvana, terus lucu gitu. Nih, Jadi dari bandnya yang gue tonton, terus vokalisnya tiba-tiba ngeband bareng sama gue gitu. Jadi menarik nih. Jadi sebelum Glue itu almarhum itu vokalis di Planet Bumi. Dia yang nyiptain frame lagu Rindu. Dia yang nyiptain. Gue waktu itu gitar. Nih, bawain lagu ini. Oke, kuncinya ini oke. Ya udah, kita main. Waktu itu cuma nada doang, nggak ada lirik, nggak ada apapun lah. Si almarhum ini bikin kalau nggak salah 4 lagu lah di Planet Bumi ini. Gue lupa waktu itu udah ada nama bandnya atau dulu masih pakai Arvana. Seingat gue mungkin masih pakai Arvana kali ya. Wah, ini lagu sendirinya oke juga ya, gini bla 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 bla. Abis itu dia bikin Glue. Tiba-tiba manggung bareng latihan dan bareng Glue. Akhirnya kita tanya, dia bilang udah gue nggak mau ikut Grunge, gak mau ikut Nirvana segala macam. Akhirnya gue bilang Dia maunya Britpop. udah lari ke Britpop. Nah, nggak ada komunikasi kan sebenarnya. Terus ya udah gue bilang, ya wis ini lagu lo gimana? Ya terserah lo mau ngapain dia. Jadi akhirnya kita pakai tuh. Kita pakai. Oh iya ada 2 lagu, nggak usah 2-3 lagu kita pakai dan akhirnya gue mentok. Nah ini sebenarnya nyambung ke cerita ini nih. Gue mentok dalam artian gue nggak bisa bikin lirik Indonesia segala macem, dan saat itu gue dipaksa juga tuh. Jadi nggak ada vokalis, ya udah lo aja yang nyanyi. Bener nih Prof, ini cuma lo aja yang nyanyi. Gue nggak bisa nyanyi, ya terserah lo mau gimana, yang penting ada yang nyanyi katanya. Ya udah cari penyanyi, nggak mau. Ya udah gue main gitar, akhirnya gue kasih gitar ke Eki. Eki bilang gue bosen main bass, katanya kan di Arvana dia main bass tuh. Bosen main bass, gue main gitar aja kata dia. Ya udah nih main gitar silakan. Ya udah serius ya main gitar. Cari bass, ada bass gue yang megang sambil nyanyi. Sampai akhirnya gue ketemu Molly di kuliah. Pas kuliah ketemu Molly masuk. Ceritanya sih seperti itu. Si almarhum bikin Glue, akhirnya gue Planet Bumi jalan seperti itu. Nah sebenarnya Rindu itu ceritanya sekalian ya biar nggak lupa. Rindu itu dibikin tuh sebenarnya ini di rumah ini nih, di kamar ini dulu kamarnya Awan nih, Awan sore ini. Ini kamarnya Awan sore. Gue tiba-tiba datang ke sini, nggak tahu, pokoknya tiba-tiba gue ingat banget gue datang. Bagaikan bunga di taman
ngobrol-ngobrol apa kabar, gue curhat ngelor ngidul. Dia bilang gue lagi temenan sama Baby Romeo, waktu itu belum terkenal. belum ada rilis album. Yang akhirnya ngobrol, dia ngomong apapun yang lo ciptain itu lagu, lirik, kalau nggak diterima oleh masyarakat biar alam aja yang menilai, kata dia gitu. Pokoknya dia ngomong gitu, dan entah kenapa itu nanjep gue ngobrol. Gue inget banget akhirnya maghrib gue harus balik, rumah gue kan deket, gue jalan kaki dari sini, dari kamar ini, dulu kamar nih, jalan kaki cuk jadi lo lirik rindu. Anjing, gue bilang jadi lirik rindu. Kulangkahkan kakiku ya jalan itu ngelewati waktu. Ya udah saat jadi sampai rumah cuk, gue catet, gue telepon anak-anak, ayo kita kapan latihan, gue udah ada lirik. Jadi Itu lagu Rindu. itu lagu rindu dari sini. Makanya itu pas lo ngajak interview segala macam, gue nggak kepikiran ke sini. Tapi tiba-tiba dari semesta yang nyuruh kali. Ya, semesta. Lo di sini, men. Kayak lagunya Whatever. Iya. Langsung Semesta. Besok diulang Whatever ya. Terus Ya udah itu. Prof, lanjut. Dari almarhum menjadi, jujur, almarhum termasuk orang yang menjadi acuan musik menurut gua. Ya. Dia yang kenalin gua band punk, Dead Milkman, Dead Kennedy. itu band apa itu? Nggak tahu. Band apa itu? Jadi wajar banget ketika dia ngelihat lo main Blur, dia langsung wah, lo ini dia orangnya seperti itu, memang kreativitas itu. Tapi memang Gani itu gokil sih zaman dulu tuh, nggak tau lah, dia tajir sih, ya. Jadi dia sumber daya musiknya banyak sih. Jadi referensinya banyak. Ya, kaset di majalah bisa dapat, gua nggak tahu tuh dia dapat dari mana gitu. Kalau itu dia suka pergi ke Singapura. Oh, dari situ dapat. Dari situ dia sering Gua nggak tahu tuh. Gua ikut udah kenal dia atau secara fashion aja dia udah keren zaman dulu. Iya. Dia tuh keren orangnya Iya. gitu. Setuju. Jadi zaman Britpop nih dulu yang pengen keren-keren kayak zaman fashion ya, secara fashion. Nah, dia tuh termasuk yang keren gitu. Kalau Parka tuh keren-keren sekarang, dia gue kenal dia tahun 95, dia udah pakai jaket itu gitu. Udah bergaya kayak Oasis zaman dulu dia. Udah pakai. Lu cari jaket Parka di mana ya? Tahun 95 gitu. Dia udah dapat. Dia udah make. Lu tahun 95 Matahari doang yang ada, men. Bener. Sogo, Dev Store mana yang jualan jaket Parka? Nggak tahu lah, dia mungkin cari di Singapura dan lain-lain. Nah itu influence gila. Nah akhirnya kita selain bawain Blur kan, akhirnya dia banyak referensi musik. Akhirnya ya Charlatan, terus Ride. Charlatan lo bukan juga ya? Nah jadi ya termasuk yang dengerin enggak sih selama manggung sama Gani ya. Terus pertama kali manggung itu di Harley Pondok Indah tuh, Harley Cafe. Iya. Tahu gue. Nah, Ini yang bareng sama Ska bukan? bukan. Ini acara Britpop pertama sih sebenarnya Oh gitu. di Jakarta. Bikin siapa ya? Nggak tahu, katanya si Taba yang bikin. Kok Pistol Air. Iya. Itu Iya, katanya iya. indie rock Iya. dead Bird School. Iya, nggak ada Indie rock Ska, dead, salah. apa ya namanya gitu. Yang di kolam renang bukan? Bukan. Bukan. Di cafe di cafe. kafe. Iya, bener. Jadi waktu itu Tawa yang manggung ada Pistol Air, ada Generosity, itu komunitasnya yang Avender yang Britpop tuh akhirnya sebagian. Ada Animal Star bawain Sweet. bukan Apa ya? Jesus and Mary Chain. Oh, oke. Jesus and Mary Chain, terus Kayak ada Generosity bawain Morrissey, terus ada Ini rumah sakit udah ada belum di sini? udah belum sih, tapi namanya bukan rumah sakit, Apa? lupa gue namanya, The Flow atau apa gitu. Dia kan bukan Blur juga kan, cover Blur dia. Enggak, Rumah sakit bukan Blur. rumah sakit itu manggung seingat dia gue. Stone Roses dulu. Seingat gue ya, kalau gue nggak salah inget ya, Blur ya? si Pepeng bantuin juga, sempat bantuin di rumah sakit. Dan gue ngeliat manggungnya di IKJ. Seingat gue ya, Iya. seingat gue. Jadi waktu itu di Harley itu mungkin komunitas Britpop pertama kali di Jakarta. Iya, gue setuju itu. Itu ada sekitar, itu pecah sih acaranya. Ada kali sekitar 150-an orang per 2 Jakarta doang? Atau ada yang dari Bandung, Jakarta Bogor? doang, Jakarta belum doang. itu Bandung. Nah, itu Jakarta doang, itu ada Pistol Air segala macam.
Itu gokil sih itu. Itu tahun berapa ya, Prof? Lupa gue 95 kalau nggak salah. Pure Saturday udah ada belum? Itu berikutnya. Habis itu yang Berikutnya? Berikutnya. Jadi setelah acara itu bikin di ini ya, di gedung berikutnya di Kalibata. bukan gue ingat nama kantornya, kantornya Gandung tuh sekarang. Iya, Cinnamon Cafe. Sumarkon. Iya, bukan Cinnamon Cafe. Iya. Namanya. Ini Stone Rose ya. Cinnamon Cafe. Iya, itu maksud di- ngambil namanya iya. dari judul lagu. Nah, itu Pure Saturday main kan? Pure Saturday main pertama Kali tuh. Buat lagu sendiri atau Udah Pure Saturday buat sendiri. Udah kosong, punya Itu album udah itu. promosi. Udah kosong, Dia Udah promo album albumnya, itu. promo album. Itu kalau nggak salah teman-teman dari Pesta Layar juga atau Taba kalau nggak salah yang bikin. Dari situ Planet Bumi baru. Nah, di situ Baru benar-benar muncul. setelah Pure Saturday? Barengan. Posisinya sebenarnya barengan. Tapi kita datang tuh nonton tuh yang di Cinnamon Cafe itu. Datang nonton, habis itu anak-anak tambah pede, ayo bikin lagu. Jadi ngejadiin lagu itu. Nah, itu gue manggung juga di situ, tapi jamming. Glue. Gue sama Nobon dari Glue, Nobon main gitar, gue nyanyi, yang main drum Buluk. Buluk, Superglad. Superglad. Yang main gitar si Juan Gue tahu Superglad. tuh. Gue nonton. Yang main bass si Oji Oeot. Nah, gue bawain Charlatan waktu itu. Itu pecah sih rame acaranya. Sama lah dulu. Just Looking ya, lo bawain ya? Iya. Iya, gue inget. Yes, Looking. Gue nonton itu, Coming gue number inget. 21. Iya, iya. Itu Pure Saturday masih joget-joget tuh. Iya, gue Belum inget. artis. Art, ya nggak tahu, tapi itu nggak ada Asik artis di dia situ. di Pokoknya situ. Acara-acara gitu mah kayaknya dulu kita enaknya nggak ada sekat dalam artian lo artis atau Iya, bukan. Oh, lo bintang atau enggak? pokoknya Kita band pertama main saling support. pecah. Saling support Pecah. tuh. Gue dari band pertama main tuh semua udah pecah. Nah, dari situ Gue nonton tuh, Prof. iya. Nonton Gue gua. nggak main, gue nggak tahu nggak main kenapa Ganinya nggak ada kalau nggak salah nggak kemana. Kan dia ajaib juga tuh selama Hilang-hilangan kan. ya, karena dia gitulah ajaib lah zaman itu kan. Nah, terus bisa sampai apa? Akhirnya kita punya basecamp di poster gimana ceritanya tuh? Di sesi keberapa lagi tuh bisa akhirnya muncul jadi poster Nah, markas ini kita? lanjut kan skena berikutnya. Balik-balik poster itu taunya gue dari teman-teman Young Offender bikin di sana juga. Bikin di sana juga. Terus ada beberapa acara juga gitu. Nah, akhirnya gue sama manajer gue Bornok tuh, manajer gue Bornok sih tepatnya gitu, tapi dia kok sering cerita tentang Britpop gimana nih, kok ini kan komunitasnya kepisah-pisah gitu. Jadi waktu itu ada studio Oktav buat tongkrongan musik, ada Young Offender, ada IKJ gitu. Bahkan kata si Dede sama si Miko ada Lia Lia Kalibata juga tuh tongkrongan Britpop. Nah, gue nggak tahu tuh dia kalimat Itu gue nggak tahu, tapi yang gua denger- gue tahu kita baru gue sih taunya cuma 3 itu Ya. doang. Tapi yang gue denger Bagus Rumpi dari dia kalimat. Iya, Ya, jadi kan gini, bagus Rumpi. akhirnya 96-an tuh nggak salah kita bikin Indies Party si Bornok and the Gang tuh dari Frantic di poster. Oh ini. Jadi setelah kita bukan cuma sekedar pengen ngeband doang gitu, tapi ada keinginan nih gimana supaya skenanya Skenanya lebih maju gitu. Kan kayaknya eksklusif gitu kalau Oktav punya band-band sendiri, tapi belum ada yang bikin sih, gue nggak tahu waktu itu udah ada yang bikin acara belum. Young Offender sering bikin acara, tapi banyak dari band-bandnya dia juga. IKJ gue belum pernah denger sih waktu itu, cuma IKJ internal juga band-bandnya. Nah, akhirnya ada ide tuh si Borok manajer gue sama Frantic temen-temennya tuh anak-anak YAI itu. Ini gimana supaya skena Britpop lebih gede, yang datang lebih banyak, orang lebih banyak tahu, nyatuin banyaknya komunitas, sebenarnya banyak yang tahu gitu, memperbesar skena terutama Britpop. Udahlah kita bikin Indies Party. Selain itu juga marketnya lebih luas, gimana caranya? Sama dapetin duitnya juga gitu di acara.
udahlah hubungin tuh. Pertama ke poster susahnya setengah mampus kan, mau bikin acara lo di mana-mana kalau mau mulai kan mesti bayar segala macam. Kita temen gue cerita ini ya susah lah gitu mau ngasih karena nggak punya duit sama sekali. Kalau nggak salah zaman dulu tuh minta 500.000 DP. 500.000 tahun 95 lo bayangin. Susah banget itu. Kayak Itu kayak gede sekarang minta banget. 5 juta ya. 5 juta Iya, kali, gitu. sekarang 5 juta. Kayak minta 5 juta. Akhirnya nih kebetulan ya bacotnya emang lahirnya marketing Jago kelas jalanan gitu ya. Jadi Mbak Ria Logo-logonya jago Oh, ya. ya. Jadi Mbak Ria yang punya poster itu di lobby sampai mau gitu, akhirnya sampai ada bagi hasil segala tiket. Sama jelasin Mbak nih kita akan promosinya lebih besar gitu bla 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 gitu. Dan ternyata emang promosi besar itu sampai ke Prambors dan Planet Remajanya Antv waktu itu. Planet remaja loh. Diliput acaranya. Hari itu mulai. Nah ini lucu kan, biasanya band-band yang daftar nih, biasanya dia yang mau manggung di poster daftar. Di kita di Indies Party nggak daftar. Jadi lo ketimbang nonton, mendingan lo ngeband. Ya tiket nontonnya buat bayar, lo ngeband gitu. Kan lo nonton bayar kan? Misalnya lo ngeband berlima, Jadi manggung banyak. masuk 6.000, lo cuma bayar 30.000. Lo ngeband, jadi ketimbang lo nonton lo ngeband aja gitu. Jadi yang datang banyak, yang ngeband juga banyak. Jadi jam 12 siang tuh kalau nggak salah kalau poster zaman dulu sampai jam 9 malam. Oh, iya. Jadi gila bisa 30 band tuh yang main gitu. Kayak festival ya. Iya, Kayak festival. Iya, Jadi asik. Terus band yang bagusnya lah taruhlah 10 band terakhir ya, 20-nya tuh acak dulu itu ya ya udah pokoknya lo ngeband aja ya kan. Mau Disco 2000 diulang 20 kali bodo amat gitu ya kan. Lo joget-joget aja. Tapi Oke, zaman gitu. Gokil Tapi sih. itu Tapi gua- itu bertahan nih dari siang sampai ini. Oh, iya. Oh, itu itu loyalitasnya gila. Gua Kenapa ya? akuin Kenapa ya? Itu loyalitasnya gila. Orang akan joget lagi sih. maju lagi. Iya. Itu gua akuin loyalitasnya gila loh. Jadi Indies Party pertama dibikin ini banyak yang ngeliput di gue baca blog-blog dulu tapi nggak pernah ada yang ngomongin soal Indies Party. Itu yang datang hampir 1.000 orang. Indies Party. Tahun 9 Lupa gue 96 atau 97. bisa gue kulik gak nanti di googling? Dapat gak nih gue kulik di googling? Nggak ada. Belum. Lo nggak bakalan ketemu. Nah makanya gue Yang- nanti dapat referensi dari mana? Gua Gua tahu tahu. ini seperti gua tahu. Bumpernya dari Justru lo sumber pertama nih. gue adalah sumber pertama untuk Indies. Gue ngomong. Bayangin nih. Gue nulis di blog gue iya. Tapi nulis sama- Indies Party tahun 96 97. Ya sekarang gini aja. Hybrid Popmania. Lihat. Yang ngeband banyak, yang bikin acara berapa banyak sih? Iya. Nah, yang nulis-nulis tentang blog-blog musik tentang skena Britpop gitu ya, karena kita tahunya di skena Britpop. Ada yang nulis siapa yang bikin acaranya? Nggak ada. Lu ngomongin band-band yang main semua di situ. Nah, makanya gue ceritain. Iya, Ini iya, ada iya. salah satu kebetulan teman-teman dekat gue yang behind. Jadi lu mau akuin mau nggak Indies Party itu acara paling rame. 1000 peserta ya. Indies Dan Party. itu kita cuman mainin Britpop doang. Murni Britpop. Britpop. Naif mungkin Masih ikut. Naif main. Kalau nggak salah ngewakilin komunitasnya si IKJ tuh. Apa? Naif, Rumah Sakit, sama Be Quiet. Ini ada Be Quiet, dulu tuh, Be Quiet yang bawain The Cranberries dulu ada. Ada band-bandnya apa? Endok. Hanya Oh, waktu itu itu. lewat. Itu mah jauh. Itu mah Jauh, jauh, jauh. sesudah kita itu. Oh itu. Kayaknya Jauh, sesudah kita tuh bareng ya? Jauh. Jauh. Enggak itu ke IKJ kan gitu. Iya, nggak maksud gue gini. Di Britpop. Ini komunitas-komunitas orang-orang yang ngeband di kampus-kampus ini keluar jadi satu, lo bayangin. Di acara lo itu. Di acara Indies Party itu lo main, Indies Party. ya nonton 1000-an orang. Lo langsung ke highlight saat itu yang manggung-manggung di situlah. Dapat promosi yang bagus. Dan ya Kagak ada yang keluar dari ruangan itu. di situ semua. Anjingnya itu. Di situ semua ya. Jadi Berkeringat ya. kalau nggak salah gue main kan ya? Main. Gue main dan Ini mainnya udah apa? Planet Bumi. Planet Bumi. Udah main. Jadi Kan Oktav udah itu bikin. dari jam 12 siang ya. 12 ya. Jadi gue waktu itu sebelum manggung jam kan gue terakhir jam 9 jam 10 lupa gue latihan dulu. Nah itu teman-teman yang udah ada di sana terus dia harus balik ke studio ngambil apalah atau apa di Oktav ngelihat kita manggung latihan itu dia bilang cepetan rame banget kata gue bilang Oh, rame euforianya udah gimana nyampe ya. ceritanya wah rame banget itu
ini lo mau ngapain, ini stick ada yang rusak, ngambil atas segala macam lah, gue lupa ceritanya lah, pokoknya intinya mereka ngobrol, oke, ya udah kita latihan terus kita jalan. Gue pikir ya wis lah, udah bener masih rame. dan gue saat itu bilang gila itu gila bro, itu luar biasa. Dan karena itu Ini gue googling fotonya apa dapet nih? Nggak ada. Buat nanti gue buat print. Gini loh, jangankan Cuma fotonya, dia tanpa- ceritanya nih lu cuma dapat dari mulut gua. Ah! Tahu aja ya. Bukan Ya, sombong. jadi- Niko, Dede, lihat nih. jadi kasarnya tuh gini ya, jadi kasarnya entah gimana kayaknya gue lihat di Instagram ada yang mau bikin ya soal poster ya, waktu itu yang kemarin si Edo. ada yang mau bikin soal poster. Soal foto apa? Poster cerita soal poster. Itu ada footage video. Footage. Itu Buktinya itu baru next next next. Tapi gue nggak tahu itu isinya siapa aja. Gue pribadi waktu itu dokumentasinya Planet Bumi, panggung di poster tuh nggak ada sama sekali. Gue Iya, Bang. nggak ada sama sekali. Gue nggak tahu lah. Hanya ada beberapa panggung yang di luar. Terus Ntar dibamperin susah dong di Planet Bumi. apa namanya, yang lainnya juga. Padahal kalau seandainya zaman dulu udah ada video handphone ya, itu udah beda cerita tuh bro. Itu anjing tuh Handycam pasti. semua. Hah? Itu handycam, dan yang punya handycam orang kaya doang. Jadi gue waktu itu yang megang si Nino, ada saudara sepupunya Gani itu. Nino Nah itu masih ada gitu. Nino nggak tahu kemana Nino sekarang, sama Yoga. Mungkin kalau Ninonya ada, handicapnya masih ada. Videonya Betamax lagi. Yoga temen gue sekolah dulu yang ngambilin videonya sih. Nah itulah, itu kan pecahnya pertama band dari Bandung udah datang tuh, itu New Market main. Di situ. Terus ada Hair Tonic, The Bright. Terus Band Indie dari- Bandung apa yang lu kenal ya? Ya itu, Itu tadi New Market. Aduh gua nggak tahu. Gua taunya The ska Bright, doang lagi. Hair Tonic. Main bulat. Itu udah main. Iya, gua taunya ska karena kan gua ska itu zaman itu. Terus si Naif, Rumah Sakit, Be Quiet dari KJ. IKJ. Kalau Oktav jangan ditanya lah, itu kandang kita soalnya gitu ya. Jadi banyaklah teman-teman sendiri yang main. Ada band-band daftar juga banyak lah, gue nggak inget namanya semua ya. Ini Faktor Rusia juga ya kan, Fuck You nih. yang lucu Prof, Maria Stereomantic klarinet itu dulu daftar ngeband, makanya itu dia ngomong yang ngejuriin gue lagi. Ya. Dan kan udah dendam dia. Dosanya di lo. Udah sekarang ngomong gue dijuriin sama Nyoman kan. Anjing gue klarinet. Itu Party of Frantic bikin nggak pernah pakai seleksian. Apa? Tapi gue lupa itu event apa. Gue lupa event apa, pokoknya dijuriin sama gue. Aduh, gue bilang lucu Ya juga kan sih. Oktav rame itu kalau buat acara dulu, orang semua seleksi dulu di situ. Di situ rame, itu Rame. luar biasa. Tempatnya rame. Oktav. Tetap luar biasa. Oktav di mana sih? Penjara Salemba, belakang penjara Salemba. Nah itulah, terus tuh panggung. Setelah itu udahlah acara banyak lah di poster. Nah Indies Party itu cuma ada 2 kali apa 3 kali. Nah cuma acara serupa kan udah banyak gitu. Udah banyak. Dan band-band yang main juga udah dia lagi gitu kan gestarnya akhirnya. Di saat itu genre lain udah nggak ada tuh. Ada. Cuma ska sama beat Ada yang campur-campur ada. Acara yang mix Toilet ada. Sound, Nah, kita main bareng Toilet Sound Indies juga. Party. Toilet Sound ya, Toilet Sound ya. Pertama kali dibikin itu memang cuman Britpop doang. Satu hari skena itu cuma Britpop aja, yang lainnya. Alen, ingat nggak? Alen yang bikin campur skena. Iya, campur skena. Paku Payung, Toilet Sound. Itu anak Oktav juga gitu. Jadi setelah itu udahlah Indies Party kan dari 1000 terus turun ke 600-an terus ke berapa ratusan gitu. Tapi lumayan inilah ibaratnya, bergengsi nama acaranya. Tapi setelah ngelihat acara ini udah tumpah ruah banyak, udah akhirnya bikin acara santai-santai aja, udah nggak perlu effort banyak-banyak lagi karena secara market udah turun gitu. Jadi habis Indies Party yang luar biasa pecah, si yang owner itu nyuruh semua bikin acara yang modelnya sama. Iya, Jadi modelnya akhirnya semua seragam. Jadi gue ngerasain ya waktu itu Planet Bumi pernah manggung di acara di poster, acara pensi waktu itu sampai di poster. Gue manggung jam 12 siang. Habis itu malamnya gue manggung lagi di situ di Dua acara kali yang manggung. beda. Tapi di poster juga. Di poster juga. Pernah Prof gue sampai bilang, anjir kita kesini lagi nih malam nih. Jam 12 acara pensi, terakhir bintang tamu jam 2 jam 1, habis itu gue balik. Habis itu jam 9 jam 10 manggung lagi di situ juga.
Itu poster luar biasa kan. Keuntungannya luar biasa loh. Bang Nyoman ini banyak banget ya pengalaman. Saat itu Di kulitnya harus lebih dalam sendiri ya, Bang. saat itu gue ngerasa anjing juga ya. Gila loh Prof itu. Itu poster gila loh. Bang Mas, Iya, kalau gue legend. sebelumnya gue pernah manggung yang namanya Sabtu gue main, Minggu gue main. 2 acara yang beda, wajar lah. Wajar. Sabtu acara. Ini 1 hari 2 acara, lucu sih. Itu mah kalau Sabtu main Minggu main, corona juga dulu sering begitu tuh. Iya. Sabtu main Minggu main. Gue skip dulu bentar ya. Iya. Ini ya. Ya, Yes. Cheers. Ini iklan dulu. Cheers. Di rumah. Tapi album pertama Britpop Indonesia apa, Bang? Bukan yang maksudnya bukan Planet Bumi atau apa. Ini udah yang gabungan gitu. Ada apa gak? Ingat gak, Bang? Kayak selekta popnya sekarang lah. Kalau dulu apa, Bang? Gak ada ya? Ntar dulu. Ada gak sih? Ntar dulu ya gue lagi. Iya, coba. Bener sih pertanyaannya. Kalau ska ada, Bang, banyak tuh. Makanya bisa ada Junfang Gangfu, Non Bulat satu album. Ntar dulu. Ada nggak ya? Gua nggak tahu Bulat kayak gitu. Apa ya? Kompilasi ya? Iya, kompilasi. Selapan Ada. ada. Indis 8, tapi Tapi bukan bukan anak-anak bukan ini, bukan mewakili komunitas genre sendiri. kita. Oh, Britpop juga, tapi bukan dari Abang. Bukan. Indis 8 tuh siapa sih isinya? Coklat ya? Oh, Itu Oh, coklat ini sih. generasi sekarang ya, generasi ke depannya ya. Nah, mungkin Prof tahu. Iya sih. Dulu Nanti, ada Prof. kompilasi ya. Iya, Prof. Band-band Ada. Indis. Nah, kan ada. Indis 8. Aduh, ntar deh. udah. Indis 8 yang main siapa? Dari maksud Jellyfish, Orange. Oh iya, Jellyfish Orange Indis 8. ada tuh. Jellyfish Orange. Itu yang bikin si Si Rawa Bunga ya? Plaster ya? pasti saya siapa orang Prambors tuh namanya? Lupa gue, Plaster ya? Dodo Abdullah. Dodo Abdullah. Oh, ada juga. Dodo Abdullah berjasa banget buat skena kita sih. Lu ikut kan? Gak ikut gua. Lu yang di ini nama Dodo siapa? Yang pakai botol itu apa? Beda. Oh, nama Dodo ya? Bukan. Dodo Abdullah tuh dia yang masukin. Nah ini termasuk kalau menurut gue sejarah sih. Dodo Abdullah itu memasukkan lagu Planet Bumi Rindu di saat chartnya isinya artis besar semua. Jadi Dodo Abdullah waktu itu dia visioner lah menurut gue. Jadi dia dengerin lagu ini, akhirnya gue waktu itu bikin Rindu, gue yang muter ke semua label sama radio. Tiba-tiba ada telepon dari dia, ini gue mau lagu ini tolong rekaman lagi yang bagus. Waktu itu gue rekaman cuma 12 track. Akhirnya kita rekaman di studio patungan, nyari duit semua. Akhirnya kita rekaman, kita bagusin, kita kasih tanpa judul waktu itu. Bukan Rindu. Saking senengnya masuk radio, kayak kita kasih nih, lupa nulis judul. Sebenarnya judulnya itu lagu judulnya Harum sebenarnya. Judulnya Harum itu lagu. Dodo nerima katanya, nih kok band nggak ada judulnya, namanya Planet Bumi, dijudulin Rindu sama dia. Oh, itu awal mulanya namanya Rindu. Dijudulin Rindu sama dia. Masuklah ke radio, pertama ke 8. Waktu itu ada band-band kayak band-band besar lah, sampai Dewa 19, gue inget banget. Dewa 19 waktu itu Kirana. Iya, gue kenal Dan- Planet Bumi di situ. Dan gue sempat nomor 1 2 minggu di Indo 8. Dewa 19 yang kedua. Itu kalau ada chartnya tuh anjing tuh gue Bisa dapet gak, Bang? nyari aduh. Aduh, buat bumper. Itu gue kayaknya pernah punya sih, cuman nggak tahu lah, udah menghilang. Dan maka itu abis itu si Dodo bikin Indi 8 chartnya. Setelah Indo 8 dia bikin Indi 8. Indi 8 ya, isinya Indi 8 isinya Indi semua di situ. enggak, maksudnya band yang dari kalian ada yang masuk ke situ. Boleh masuk, waiting room semua. Jadi Indi 8. Sorry deh, sebentar. Indi 8 Waiting room bisa. bukannya Ska ya? Iya masuk dong kalau chat Oh, radio. oh. Chat radio. Jadi waiting room itu gue inget banget. Gue kan sering latihan di studionya si Buluk. Dia pertama kali bikin album pertama, dia nanya ke gue tuh si Buluk, kalau ke radio gimana man? Kan lu udah masuk tuh Planet Bumi. Udah nih kasih aja ke sini. Kasih Dodo Abdullah gini-gini. Bener dia kasih. Nggak ada hitungan seminggu langsung naik, langsung masuk. Karena Dodo kan wah ini lagu. Dodo Abdullah ini siapa sih? Produser. Musik direkturnya Prambors. Oh, kalau gue googling ada nama bukannya? Ada. Ada lah. Dia Manchester United. MU. Oh. Dia mania tuh. Aduh, gue Juventus ini lagi nggak gabung. Terus
Jadi ya menurut gue dia termasuk yang ini skena lah. Terus dia Ini bikin. termasuk orang yang berjasa besar sama Britpop Indonesia. Bro, Kalau Jakarta. menurut gue ya, Jakarta. kalau Asik. menurut gue ya, karena dia pun menampilkan rumah sakit, manggung, radio dan di televisi. Televisi apa radio? Kayaknya gue inget banget. Rumah sakit. Rumah sakit. Album yang itu ya? Dia nyanyiin Hilang atau apa? Iya, Hilang sama One Thousand Mile ya. Pokoknya itu live. Mereka main live. 2000 Gue inget banget itu. 2000 Mile. Itu Dodo Abdullah juga itu. Itu Dodo Abdullah juga. Gila, lagu kesukaan. Jadi menurut gue Ludi sendiri ada di mana di sini? Dari tadi Ludi belum ada ceritanya. Penonton. Masa nggak mungkin? Orang waktu gue ngulik Dede Miko bilang Blundo tahun sekian, terus gue tanya masih Dede pas udah selesai. Ini kalau gue googling gue googling ada foto lo berdua lagi muda lah. Ada si Ludi nih gue bilang. Jadi gini, personil pertama. Personil Gua pertama lepas dulu nih. kan Gue almarhum Gani, terus almarhum Ibnu gitu. almarhum. Semua udah almarhum. Itu junkie boy zaman dulu semua. Oh men. iya, Lo zaman mau kita akuin ya. Iya, sih, betul, nggak? betul. Jadi Glue Bad Boys. Iya. jadi kalau ngomongin Glue tuh itu band buat gue kenangannya gila-gilaan sih. Jadi kalau lo nonton Trainspotting, it exactly Itu the same. adalah The Glue. Itu Glue. gue. Anak-anak tuh kayak gitu. Nah, terus bisa ketemu. Sex, drugs, and Britpop. Nah itu dia gue ngalamin. Bandnya boleh Britpop, dibilang rambut poni unyu-unyu, kelakuannya setan semua udah. Kenal Ludi? Jadi gini kan, dulu ngeband lah, dulu ada single Disco 13 juga, cuma karena Katanya lagu ini udah cukup legend. Katanya. di poster udah dibawain zaman dulu. Iya katanya. Cuma balik-balik nih kan masalah personilnya tuh, ya gitulah ya. Jangki susah diajak berkomitmen jangka panjang, akhirnya Ups, apa Putau sih? Zaman itu masih Putau ya? Putau. Iya kan? jadi waktu itu Gani pun nggak lama, karena lucu lah kalau manggung sama dia tuh ya, kita semua udah setup di panggung, dianya tuh masih di mobil tuh. Masih cicau. Dia masih di mobil. Kicau. Jadi kalau kita nih Gani mana, yuk panggil lu. Kalau dari poster ke parkiran lumayan tuh ya kan, lari-lari dulu. Lari kata. Anak-anak manggil satu. Dia naik panggung dengan udah gaya kan, nyanyi. Kelar nyanyi udah ngilang. Jadi gue biarpun ngeband bareng dia tuh ketemunya cuma pas latihan doang gitu sama dia. Tapi Glue pertama kali nggak cover lagu apa? Emang Blur? Blur There's no pertama other kali. way. Saya gue ya. Itu pertama gue akhirnya ngulik Blur lah, beli kasetnya tuh kan, terus Modern Life is Rubbish. Nah kalau tadi ngomong cerita Morrissey tuh gue lucu lagi tuh. Jadi dua hal tentang Manchester yang gue temuin tuh, Morrissey dan Manchester United, gue temuin nggak sengaja gitu. Ya, karena udah suka-suka Britpop kan, gue jalan-jalan tuh ke Duta Suara ya kan, tempat kaset dulu ya kan, Duta Suara Sabang. tahu. Itu emang surga kita itu. Iya. Oh, masing-masing aliran ada ini ya. Kalau gua ke Aquarius Block ya, Blok. Duta Suara dulu, Ya, kan itu dekat Megang, rumah. Duta Suara itu nomor 1 sebelum Aquarius. Iya, mau nyari metal-metal di situ juga banyak. Nah, Sama Gunung Agung, bro. iya Gunung Agung. Gue lagi jalan, lagi ngeliat-ngeliatnya, toto ada Your Arsenal tuh cover. Gue bilang nih, keren banget nih, apa gayanya ya kan, lo bayangin tuh vokalis buka baju, rambutnya jambul gitu. Ini apa-apaan nih ya kan. Belum ngeliat cover doang tuh ya, jadi gue cuma tertarik ngeliat cover nih Your Arsenal, tapi gue liat Parlophone nih kalau nggak salah kan. Parlophone tuh ini kan label Inggris nih, pasti biasanya gokil-gokil sih musiknya, terus gue beli aja. Jadi gue nggak pernah denger tuh Morrissey siapa. Oke, Arsenal lo beli aja. Your Arsenal beli aja tuh sebelum gue denger sama si Young Offender ada ternyata Generosity bawain Morrissey tuh, wah gue seneng banget dengernya dulu. Nah itulah tuh Morrissey itu. Tapi sebenarnya lu lebih berat ke Morrissey apa Glue? Glue apa Blur?
kalau Britpop itu kan identik dengan gitu ya. Band tertentu identik dengan cover lagu Iya, band iya. ini. Iya. Gitu. Dengannya ya Glue sih akhirnya maininnya Blur, Blur tapi, terus kan? tapi selama waktu manggung di Poster ya karena band udah banyak yang mainin musiknya banyak gitu, akhirnya kita cari-cari yang setiap kali mau manggung itu biasanya gue tuh yang nyari-nyari tuh, wah ini jangan sampai lagu mana yang belum pernah dimainin gitu. Misalnya Lightning Seeds dulu belum ada yang mainin karena zaman dulu ngeband jarang pemain keyboard nih, zaman waktu pertama Glue Itu pertama kali synthesizer-nya main. susah ya? Setuju. Akhirnya Nobon tuh yang main gitar, kan gitaris gue, padahal gue yang main gitar, Nobon yang main keyboard. Nah makanya itu Padahal dulu acara di cuman itu doang, tot-tot-net, Iya. tot-tot-net, tai. Nobon kan jago keyboardnya waktu di acara Sinamon tuh ada berapa band yang Inspiral Carpet Padahal kan tet-tet, tot-tet, oh tot-tet, itu tot-tet. Naif Jarang yang mau- jatahnya. Hah? Naif tuh lagu Dia Oh Boleh. dia. Jatahnya Naif satu. Go bumper. Go. Iya. Apa ya, lupa gua. Lagu apa itu ya? Itu kunciannya dia tuh biasa kalau di konser Itu naif. Si Pepeng dong. Iya. Si David tuh pertama kali nyanyi gaya-gaya monyet gitu di Iya. panggung Itu tuh, dia itu di dia situ. di poster tuh pertama kali dia cariin di sepatu. Ini kalau si Davidnya nonton, kalau Naifnya nonton, dia pasti akan ketawa gak menurut lu nih? Jadi mau ngaku mau nggak terserah sih. Mungkin dia nggak inget juga. Tapi emang faktanya gitu. Nyoman Oh tapi lu yakin banget itu Naif dulu nggak cover lagunya Iya, Saturn gue Five? inget. Saturn Five ya? Saturn Five. Gue inget. Ya Bang David ya. Dia udah bawain lagu sendiri kan, terus ada Apa tuh? Piknik 72 itu? Ya. Gue inget kalau bicara soal Naif sih, gue pertama kali diundang sama Pepeng ke IKJ, dia bilang nih band gue pertama kali manggung bawain lagu sendiri, Ya. tolong lo nilai, dia bilang gitu. Iya. Tapi belum ada namanya, manggung. Lagunya yang piknik. Jadi ya gitu, Piknik 72, sekali layar waktu itu ada sekali layar segala Mobil macam. balap gitu. Hah? Mobil balap waktu itu kayaknya belum nih. Mereka saat itu lebih memajuin Piknik 72 seingat gue ya. Dan ketika pertama kali bang IKJ itu kan gila. Gue juga pernah manggung, Planet Bumi pernah manggung band luar. Nah ini kalau kita bicara Planet Bumi, orang yang berjasa buat Planet Bumi masukin Planet Bumi ke IKJ. IKJ tuh scene susah menurut Susah. gue. Untuk band luar masuk itu Indra Ameng. Indra Ameng. Ini White siapa Shoes. kalian? White Shoes, ininya White Shoes, manajer White Shoes. Indra Ameng dulu di IKJ, dia ngeliat Planet Bumi manggung di cafe di Blok M pertama kali. Gue bawain Jin waktu itu, For the Dead. Terus dia bilang main di IKJ mana? Oke, gue main bawain Jin, dan main di IKJ itu luar biasa karena selain penontonnya Reviewnya bagus. penontonnya juga, lo kalau jelek ya udah lo dicelain. Iya. Lo dicelain, lo ditimpuk kayak si, ya udah selesai lo di situ. Apalagi kalau buat kayak band kayak Naif waktu itu manggung, penontonnya teman-temannya kerjaannya nyelain semua. Jadi ya emang di drill ini banget gitu lo di situ gitu. Ya, waktu itu kita main, wah gue deg-degan tuh asli. Wah yang nonton bah ini, wah ternyata gue dapat apresiasi di situ. Sama gue lupa musik kamar mandi atau iya musik kamar mandi. juga di situ. Kamar mandi apa nih? Nama acara ya musik kamar mandi. Gue dua kali maksudnya. Gue sekali. Lucu lagi yang pas waiting room manggung tuh. Kenapa? Itu ya katanya nyoman Ditipukin. celah-celahin. Iya. Itu si Eka dikatain Cina Cina, lah. iya. Irfan dikatain apa. Iya. Itu parah sih. Itu Emang si waiting room- goblok iya. banget tuh ngata-ngatainnya tolol. Tapi waiting room- Emang bener. Waiting roomnya buat lagu sendiri di IKJ. campur-campur. Gue pikir cover kalau udah bawain enggak fix campur. Fugazi dia. Apa? Dia bawain Fugazi. Dia bagian band bawain Fugazi ya, Dompet-dompet bawain juga. iya. Who's the king. Tapi ya dicacarain. Lo mau keren, lo mau ini. Praktis. Di Club Praktis ikut gak? Klapetis itu setelahnya. Cover-coveran ikut gak nih? Jadi gini, Belum, saat itu belum ada Club 80s. Belum Jadi ada. dulu itu chapter 69 dia bawain Smashing Si Pumpkin. drama sama gitaris. Gitu sama. Satu lagi Park Live. Habis itu dia gabung jadi Merger. Club 80s. Pas di kampus kali di Si Ricky-nya bikin seringai. Ricky Sian. Itu temen SMA gue tuh, Ricky Sian temen SMA 68. gua, 68. Nah Ricky, lu tau kan Ricky seringai? Awan juga temen SMA gue.
teman kelas gue. Jadi Awan ketika kelas 2 dia keluar pindah sekolah, Ricky dari Malaysia datang. Modelnya sama. Model bentuk tubuhnya, gempal-gempalnya sama kayak Awan si Ricky. Jadi substitute doang ini si Ricky masuk. Jujur gitu, deket sama gue Ricky karena dia di Malaysia itu dia udah dengerinnya band-band death metal segala macam. Ngobrolnya nyambungnya sama gue Ricky. Gini-gini akhirnya itu. Masuklah dia di chapter ya. Iya. Chapter 69. Itu salah satu ada insiden juga tuh di Indus Party itu, yang kedua. Apa tuh? Nah, minta main. Enggak, ya kan acaranya Britpop. Kan dia kan covernya Smashing Pumpkins. Oh, dipikir dia tuh Britpop. Oh enggak, karena Indus Party itu rame, orang butuh highlight, butuh Yang beda. spotlight kan, pengen main tapi Nggak ada tempat. bukan nggak ada tempat, kan Smashing Pumpkins bukan Britpop gitu. Oh, lu ceritanya inilah ya, rasis gitu panitianya. Enggak, itu bukan Britpop. Oh, bukan. Karena memang Kotak-kotakin bukan, lah. karena kan memang Indus Party spesifik Ya, indie. segmented untuk main musik Britpop. Britpop. Ya nggak main lah gitu. Cuman kan zaman poster ada break maghrib tuh. Break maghrib berhenti dong, berhenti semua. Dia nyolok, Naik dia. naik ngeband Smashing. Terserah sih mau ngaku mau nggak orangnya. Siapa tadi siapa? Chapter No, bandnya chapter Chapter 69. 69. yang calon cikal bakal di kolektis. Iya. Desta. Desta, eh, Desta, Vincent. Enggak, Vincent enggak. Oh, Vincent enggak. Vincent Park Life. Oh ya, Dia Park Life Blur. Desta, Makanya, abang. Ricky. Ricky-nya Ricky. Yep. Iya. Iya, kolektis yang keyboard ya? Yep, itu gitar ya. Gitar. Di klub itu sih. Chapter 69. Itu si Yandri vokal. Yandri. Iya, Andre. Tapi- Ini ada Desta di sini. Desta ngedrum. Ada. Desta ngedrum di klub. 1979 boy. Deng 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 deng. Tapi gue sih chapter itu kalau menurut gue keren bawain Smashing waktu itu. Selain jarang yang belum ada yang bawain, dia keren. Si Yandrinya mirip banget sama Yandri. Yandri ini sekarang Yandri di ada kolektis. kelas gue di Di- 68, Desta juga. Oh, bukan di kolektis nggak ada ya? DJ dia sekarang. DJ dia sekarang. Jadi yang dari chapter 69 yang masuk ke kolektis cuma Desta. Namanya si Yep. Iya, yang keyboard ya. Yep. Danis. Yep gitar. Park Life. Iya, Vincent. Kalau Cliff kan abangnya. itu Yep tuh si Cliff. Cliff. Oh iya, itu Cliff. Panggilan ya. Panggilannya IF. Ya. Kenal gak kalian sama IF? Nah. Kenal. Lanjut. Oh ya, kenapa sekarang kira-kira musik Britpop agak berkurang ya di era 2020 ini? Ya mulai 2016 ke bawah lah. Soalnya Kenapa ya membuat kita berkurang? semua musik sekarang berkurang karena TikTok kan. Enggak sih gini loh. Gini loh maksud gue sebenarnya mikir juga ya. Secara jujur coba kenapa? Kita sekarang agak jauh gitu. Surut gue mau narik ya. Yang terjadi sekarang itu adalah banyak skenario sih. Gue ngomong yang besar ya. Gue ngomong yang besar skenario. Jadi gue teringat kondisi yang sekarang kita alamin ini yang di US lagi rasis ya, Prof ya. Lagi rasis dan kemungkinan besar gue ngerinya menyebar lah ke semua gitu loh. Zaman dulu musisi itu berbicara. Musisi berbicara zaman dulu ketika perang ada Imagine John Lennon. Iya. Dia bicara di situ. Di situ dimana musisi tidak mengenal uang kalau menurut gua. Dia hanya speak dari hatinya dia. Gue bikin lagu Imagine untuk ini. Peace, give peace a chance. Next, ketika 80-an ada perang lagi ya, gue nggak tahu lah. Si Michael Jackson bikin We Are the World ya. Nah, Bener kan? Michael Jackson bikin USA for Africa. Yes, for Iya. Afrika ya. Perang atau apa gua nggak- Ya, pokoknya intinya Kelaparan. gua ngeliat ke lagu doang lah. Nah, sekarang nih. Sekarang gua nggak nemuin musisi luar sana untuk ini nih. Ini merah waktu itu bukan itu lagunya. Untuk apa namanya? Promosi dikit lah. Terus Untuk apa? Ya untuk kita ngerasain zaman dulu Imagine John Lennon terus si Michael Jackson dengan We Are the World. Nah, sekarang gue nggak tahu nih TikTok yang bagi-bagi ini kali gue nggak ngerti lah. Makanya itu lah gue nggak tahu lah. Karena sekarang apakah musisi semua udah terbeli itu satu ya? Karena dia tidak. apa bukan karena ini, Bang? Apa karena memang ya dari band Britpopnya udah nggak ada lagi yang maju, udah nggak ada lagi. Sebenarnya sih
Britpop nggak ada lagi juga nggak apa-apa, karena di sana pun kan berubah semua. Nggak mungkin lah musik tuh Nggak pop-pop lagi ya. bukan. Tapi masih ada Coldplay, ada Kin. Iya kan, itu post Britpop kan istilahnya. Cuma maksudnya suatu era akan segera berakhir di musik. Ya, itu Lu kayak nanti cuma roda muter lah. doang Kayak gitu. roda lah. Jadi nggak ada masalah ketika di sana. Di sini pun begitu. Tapi sebenarnya lebih bagus kan ketika dari band-band cover akhirnya sekarang banyak band-band ini di Indonesia, Jakarta melimpah lah, udah bikin lagu-lagu sendiri dengan Iya. influence yang berbagai macam. Tapi kalau skena Britpop yang cover-cover ya nggak apa-apa, masih ada dikit-dikit sekedar nostalgia. Masalahnya kalau kalian bikin acara Britpop, pasti kan itu lagi. Wajah mudanya gitu. Jadi kalau anak SMA atau anak kuliah sekarang kayak kalau gua deh di sekitar gua nih anak SMA. Festival TikTok Iya. baru. Oh, anak SMA gua taunya band Britpop apa? Ya Oasis. Ya nggak apa-apa. Whatever. Oasis. Iya, Enggak, sekarang kan Oasis gitu. Gua jadi kayak ngerasa, loh masih banyak. Enggak bang, nggak enak lagunya, lu. Gitu. Wajar sih kalau menurut gua. Iya, kenapa ya? Apa kitanya yang Beda- kurang nyekokin? bukan. Enggak ya. nggak perlu kan, emang beda generasi, beda zaman, beda generasi lah gitu. Sekarang kalau kayak anak gue nih, ya kan, anak gue mau cekokin Britpop kayak apa tetap aja yang didengerin. The Cooks masih dengerin gitu. Tapi didengerinnya sekarang Fish. Ya, kok dia yang mau diomongin sama mendetak gue sama sih? Nah iya memang. Ini peradaban ya, Bang Fis. Katanya musiknya lebih metal daripada musik metal. Liriknya. Kayak gue nggak ngerti sih. Maksudnya gini loh. Kita kalau bicara Isunya naik. skena ya. Iya. Kalau gue bicara kita, oke kalau ini view-nya adalah Britpop udah selesai. Nggak ada. Nggak, bukan selesai sih, Iya, Bang. maksudnya Ya, bukan selesai. nggak Cuman kedengeran mungkin pudar. ya gue setuju sih, maksudnya. Tapi band-band yang setelah era Oasis itu kayak si Liam aja juga solo ya, dan dia masih produktif bikin album. Yang gue tangkap adalah sebenarnya mereka tuh masih berkarya, masih bikin album, masih bikin video klip, masih tour, masih manggung. Cuman memang masanya yang sudah. Masanya masih rame sih kalau di luar kan. Cuman kan mereka udah nggak propaganda Britpop lagi. Ini mereka udah nggak bawa unsur British pop lagi karena musiknya udah jauh melebur. Udah di Amerika juga udah nggak ada grunge lagi tapi musisi yang terinfluence sama grunge juga banyak. Ya. Lo kalau dengerin Blur sekarang sama Blur yang dulu jauh, orang kaget sendiri. Atau dengerin solo albumnya Damon Albarn jauh lebih jauh lagi. Damon Albarn solonya Gorillaz. gue bilang gila. Gorillaz udah nggak ada nggak ada Britishnya apa, Chan. Itu gokil kan, akhirnya kan musiknya lebih meluas dan mereka nggak bicara hal-hal tentang masa lalu lagi. Iya, Tapi Blur memang setuju, agak kesinian, memang udah agak British kan. Itu kan Gorillaz sama lagu Blur yang They don't know the lady. Sama kan? Sama nih, kayak kemarin gue baca interviewnya Damon Albarn, diwawancara sama orang, dia nanya, rivalitas lo sama Oasis gimana? Lu serius tahun begitu lu nanyain begituan? Iya. Gitu. Dia sendiri pun ngomong Dia gitu ngomong ya. begitu, udah lewat eranya gitu. Tapi ngomong-ngomong soal rivalitas Blur sama Oasis kan akhirnya, ya karena kita suka band Blur kan, yang nyanyiin lagu Blur siapa sih akhirnya? Iya. Enggak, sebentar coba. Gue pengen tahu dulu, kenapa harus rivalitasnya Blur dan Oasis? Itu kan media yang bikin. Oh, media. Emang nyari Dan produsernya populer. juga yang bikin. Pap shoot kemana? Nggak dianggap gitu. Kenapa harus Blur face Oasis? Gue pengen tahu. Sekarang si yang pernah menangin British Music Awards ya? Oh, di situ ceritanya. Iya, penjualan terbanyak kan dulu kan ngitungnya begitu. Gitu-gitu ya. Jadi memang yang mendunia Blur Jadi Oasis. kalau keributan tentang Blur Oasis, kalau kata siapa? Blur memenangi pertempuran, tapi Oasis yang menang perang. Gue pribadi kenapa beda ya pendapatnya? Itu beberapa orang Iya ngomong. sih. Tapi Menurut iya dia sih. gitu. Cuma kan ada beberapa Orang tanya yang- Britpop taunya kalau nggak Oasis Blur ya, betul. Tapi kan kalau kita akhirnya sebagai musisi kan ngargain musik yang berkembang siapa? Pada akhirnya Blur yang jauh lebih berkembang musiknya. Dan dia mau vakum mau nggak, dia eksis lagi. Albumnya lebih banyak, dia masih eksis sampai sekarang.
Nah, terus berarti yang dengar-dengar dari Dede Miko nih, katanya mau ada Selecta Pop berikutnya nih. Iya, kalau jadi Bisa dipromosiin kali ya sebagai Jadi gini. sebenarnya sih gue berharap juga lo bisa support dalam artian kita ada sesi khusus mengenai Selecta Pop sih. Jadi intinya Ditunggu ya. satu apa namanya, gue sama Prof ini bikin Selecta Pop kemarin Katanya kompilasi ya, Bang? Ada band lain juga selain British. Skena acara juga kita bikin sebenarnya cuman biar skena ini nggak mati gitu ya. Skena ini tetap ada walaupun yang datang dia lagi. Buat gua nggak jadi masalah sih, maksudnya yang penting kan tali silaturahmi, ya nongkrong lagi gitu ya, merasakan kesenangan mendengarkan musik yang sama gitu ya. Juga saling berkontribusi, intinya kan itu untuk skena ini gitu. Mengesampingkan uang masalahnya itu ya. Mantap. Itu Selamanya band dinilai dengan uang ya, Bang? iya. Halus. Yang penting secara ini kita passion kita gitu, passionnya terhadap musik. Dan kebetulan gua Prof Cuma berdua? emang Apa lagi ada lagi otak-otaknya? Ludi? ada Ludi juga Bang. Bertiga? Jadi sebenarnya Selecta Pop ini bebas sih, siapa yang mau gabung mau kontribusi sih bebas buat gue gitu. Mau ikut bantuin kita ya monggo gitu. Ya, asal Yang udah daftar kontribusinya siapa aja, jelas. Bang? Yang kira-kira udah ada di dalam siapa? Kalau yang Boleh nggak, kompilasi 2 ini rencananya Komplit 1 oke udah tahu. kan satu. Siapa, Bang? Siapa, Prof? Merah. Sek mengesek. Sek mengesek itu kelanjutan dari Bullet Bumi bukan ya, Bang? Bukan. Bukan ya. Bukan, lihat. Sebenarnya Ini klarifikasi dari orangnya langsung. Kalau Harus ini session berikutnya Seks nih. mengesek ini sih sebenarnya ini lagi mau rilis album ya, Ada album kedua. berikutnya ya? Tapi Apa, Bang? tapi Promosiin boleh, nama Bang? bandnya jadi berubah jadi SMSX gara-gara Kan itu sek mengesek juga. gara-gara jujur di album pertama pada komplain, nah ini lagunya sayang nih tapi namanya lebih lebih baik nggak takutnya- pakai- takutnya. ya akhirnya ya wis lah, oke Kalau lah. dibikin YouTube konten soalnya ada Yes, tulisannya untuk yes, anak-anak yes, nggak gitu yes, kan? yes jadi banyak barrier bukan buat anak-anak juga. Dulu, orang itu lagu tidur ketemu orang cewek di kereta diajak tidur apa sih? banyak barrier lah. Itu lagu foreplay itu. Jadi jadi SX. SMSX ini SMX. lagi akan rilis dalam 2 minggu. Lagunya apa, Bang? Boleh udah bocor belum? Udah sih ada di Apa? YouTube. Ntar gue colong dikit ya. Boleh, nanti boleh lo share. Nanti kalau ada sesi sendiri. Boleh gak gue udah Anak-anak, segmen ngeseknya ya? boleh kita bicara apa sih? Gue ngejemputnya segmen ngesek gak enak banget. Jadi di mana di album Selecta Pop ini ada SMSX, ada SMSX, merah. ada His and Her ya. His Ini and semua dengan lagu barunya mereka. Iya. Segmen ngesek dengan albumnya, lagunya Gue masih belum tahu yang belum mana. tahu. Merah, waktu. Enggak sekarang. Menurut band yang paling tidak disukai apa, Bang? Band apa nih maksudnya? Ya, Abang, menurut Abang Band Britpop? band Britpop, maksudnya band temen Britpop yang gak usah sebut nama, maksudnya ada gak band Britpop yang Abang kalau dia manggung kayaknya enggak banget sih? Ada gak? Abang gak usah Band sebut temen. namanya, tapi ciri-cirinya aja maksudnya. Band temen. Ya terserah, Bang. Yang pernah Abang lihat panggung. Band siapapun gitu. Iya. Ini pernah suatu panggungan terus kayaknya gayanya banyak banget sih. Ada gak? Oke. Asik. Gibah men, endingnya gibah loh. Gua bukan ini ya, nggak suka sih sebenarnya, cuman lebih ke Ada lah satu band ya. ada satu band waktu itu dia baru sepanggung sama gue pernah, jadi attitude-nya nggak banget gitu ya, maksudnya attitude-nya bang dia lagi mabuk lah ya, dia mabuk. Waktu itu gue ingat gue manggung di Jangan Bang di nyenter tahu lagi. di Uki. Disebut. Oke, lanjut. Band ini Banyak yang ngisi. band besar, band yang bukan band besar banget, tapi band yang akan besar karena dia mau merilis album saat itu. Jadi tahun 94 atau 95. Gue rasa kalau dikerucutin
mungkin lo tahu. Jadi band ini ternyata isinya pemakai semua lah, dan saat itu kan kita nggak make ya, tapi attitude-nya emang rockstar banget buat gue, karena saat itu gue nggak terlalu kenal jadi ngerasa nggak nyaman itu di backstage. Scroll terkenal tuh band. Gayanya cuman satu album doang, dan karena satu gitarisnya meninggal saat itu Gua mikir juga. banget lagi siapa ya? Saat itu juga meninggal, dan dia anaknya artis terkenal, lo pasti tahu. Artis terkenal, penyanyi folk, tahu lah. Oke. Yang Dan tahu komen di bawah ya. Saat itu Saya sendiri sih nggak tahu jujur. dia meninggal, katanya sih ya otomatis Ode lah, dia gitaris ya, dan memang anaknya ganteng banget, tato di sini, wah ganteng banget lah saat itu. Jadi apa namanya, Enggak respect aja sama attitude manggungnya ya. Bukan, karena kita satu backstage, mungkin karena dia mabuk kali ya, semuanya mabuk, jadi kita ya kayak ya kalau orang mabuk kan emang nggak kontrol sih. Cuman saat itu karena kita tidak terlalu tahu mereka siapa, abis itu baru kita tahu, oh nih mereka nih mau bikin, udah mau ngeluarin album nih, full album ini. Dan ini salah satu personilnya ternyata anaknya si ini, orang ngetop nih, gini. Ya, dan udah meninggal. Saat itu juga beda selang seminggu 2 minggu. Ya nggak nyaman aja sih, bukan nggak suka, nggak nyaman aja. Iya. Itu petua terakhir dari Bang Nyoman. Kalau dari Agus Prof, Apa? ada gak kayak gini-gini jenisnya? Band yang nggak disukain apanya? Ya maksudnya attitude-nya atau apa? Kayak tadi aja kasihnya ambigu. Nggak ada lah. Gak ada, semua nyaman ya. Gue bukan tugas gue menjudge orang. Cuma Lu, Di? ini aja lah. Apa ya? Kedepannya deh buat Britpop. Britpop Buat itu anak masa muda. lalu, masa lalu. Udah gak bisa lagi di Nah, kedepannya. sekarang Nggak gini bisa lah. Sekarang diapa-apain. gini aja, kalau ngeband itu kan maksudnya ya jadi diri sendiri ya lah gitu. Sebenarnya yang bukan masalah suka nggak suka sih, cuma ada beberapa yang orang menurut gue ya gitu. Di band bicara liriknya tentang apa, padahal kesehariannya bukan lo sih gitu. Gue ada beberapa kenal orang yang kayak gitu. Aduh, berarti gue dong. Nggak, maksud gue soal seks sama seks gitu. Tapi yang bikin lirik bukan gue ya. Bukan. Ketemu Bukan cewek, numpang nyanyi. ketemu cewek di kereta di bawah ini gitu. Enggak, kalau seks kan siapa yang nggak pernah kan gitu. Nggak, maksudnya gue numpang nyanyi lo di situ. Karena buat gue anjing cabul banget. Jadi ya pokoknya ya bicara hal-hal yang memang itu lo gitu aja sih, itu aja. Lebih kedepannya ya. Iya. Setuju kok, jujur lah. Lu Di? Ya gue sih nggak ada yang disukain sih sebenarnya dari segi band atau ini, ya nggak ada sih sebenarnya, secara personal juga nggak ada. Musik bebas-bebas aja. Iya, bebas-bebas Musik aja. itu udah personal ya. Nah, Mau lo kadang ada orang juga kan yang misalkan tahu lo bohong apa enggak cuma dirinya iya, sendiri juga ya. kadang kita nggak pernah musuhin band gitu atau ini. Kadang ada generasi muda ya mungkin dia nggak kenal sana songong, cuma kita mah tetap baik aja sama dia. Akhirnya kan mereka sendiri yang nggak enak hati sama kitanya. Oh bang, sorry ya dulu begini. Ya karena kita tetap orang yang welcome gitu. Akhirnya mereka sendiri malah yang nggak enak. Gitu aja. Betul. Oke. Kita nggak pernah musuhin. Akhirnya mereka sendiri yang sungkan, akhirnya mereka yang ini yang support jadinya yang begitu. Ya karena kita memperlakukan mereka tetap baik biarpun ya karena gue ngerti. Perlakukan orang sesuai Iya. dengan apa yang ingin kita diperlakukan. Iya. Mantap. Gitu. Quotes penutup dari Bang Nyoman. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Bang Nyoman? Jangan lupa. Agus, lo- Prof? Lo minum Yakult. Jangan lupa. Ludi Glu ada yang mau disampaikan? Ya kalau gue sih tetap berkarya Terakhir, aja lah. tetap berkarya ya. Musisi ya. Kalau memang musisi ya, tetap berkarya aja. Gue masih inget kok omongannya si Awan sore itu. Lo kayak kalau lo nggak disukain atau tidak ada yang mengapresiasi karya lo, tenang aja. Semesta yang kan. Karena next pasti akan ada something. Next pasti akan ada cerita yang lain. Itu yang selalu gue pegang sampai detik ini. Jadi kalau lo berkarya dari hati ya, nyanyi lo, bikin lagu segala macam apapun itu dari hati, bener-bener. Ketika disetelin ke orang lagu lo jelek, bodo amat. Nah, tuh dengerin anak muda yang ngomong tuh. Nih. Bukan orang tua. Iya. Bodo anak muda. amat. Ya. Bodo amat, gue nggak bikin lagu buat lo gitu loh. Gue nggak bikin lagu buat lo, tenang aja. Aduh, Gitu. kalau kata Miko Walede gini di podcast yang satu, emang si Nyoman masih manggung, masih ngeband katanya.
Parah lo, Dek. Tapi gue nonton sih. Tapi emang jadi pertanyaan juga, emang gue masih ngeband. Parah lo berdua lo. Oke. Ya udah, kalau udah gitu inilah podcastan gua endingnya. Jadi ini adalah mereka adalah salah satu pelaku sejarah dari Britpop Indonesia. Pastilah yang lu ceritakan itu sejarah loh. Iya dong. Jas Merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oke. Bang Nyoman dari Planet Bumi, dari Glue, Ludi dari Glue. Jadi endingnya mungkin podcastan gua akan lebih ngekulik ke pribadinya mereka dengan bandnya masing-masing. Bang Nyoman dengan XXM tadi ya, agak susah. Gue sih udah taunya sek mengesek, cuman dia bikin XX sek mengesek gitu. Nanti bumpernya gue kasih lihat ya bandnya dia. Sebelah gue ada, ini menyebutnya dulu apa merah ya? Merah. Ada lagu barunya Waktu, nanti gue kasih bumpernya. Enak kok lagunya. Oke, sekian dari gue, potongan gue semuanya. Yuk semuanya selamat. Bye.